Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak jawab salamnya itu. Jawab salam hukumnya apa? Wajib. Wajib itu kalau ditinggalkan berdosa. Baru mulai udah marah. Pura-pura marah aja ya. Ya acah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuk. Khusyuknya fokus 3 dalam 1. Gerak raga yang kita sertai gerak minda, yang sertai gerak rasa. Itu khusyuk, fokus. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah yang pertama kita mohon kepada Allah agar Allah teguhkan iman Islam kita. Yang kedua tenteramkan jiwa kita dan rumah tangga kita. Yang ketiga negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru hara, musibah dan wabah. Yang keempat kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar anak-anak kita, putra-putri kita, generasi pelapis yang akan menggantikan kita sepeninggal kita nanti soleh solehah. Dan yang kelima sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang keenam kita mohon kepada Allah, kita doakan arwah para pendahulu kita, karena biasanya malam Jumat kita kirim doa kepada arwah-arwah para pendahulu kita. Mudah-mudahan mereka-mereka dari arwah mak ayah kita atau nenek kita dan begitu seterusnya, mereka yang beriman membawa iman dalam kematian mereka, mendapatkan kubur mereka taman surga dan dihimpunkan mereka beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibillahil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim.
Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Maka barang siapa diselamatkan dari tercebur dalam api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka inilah kejayaan yang sebenarnya. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan keseronokan yang menipu daya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmatin berkati Allah, gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah, syukur sehat. Ya, kalau sakit mestinya dingkro ada di rumah ya. Alhamdulillah sampai ke tempat ini. Tapi betapa ramai juga orang yang sehat tapi tak sampai ke masjid. Padahal dicelui loh, dipanggil loh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, yang lain tuh kecil. Yang maha besar hanya Allah. Kupingnya ya krungu, telinganya juga mendengar, tapi bungen tuwa, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Itu masih lumayan, masih ada yang masuk. Yang ada bungen tungen, mantul, masuk telinga kanan, mantul telinga kanan, masuk telinga kiri, pantulkan telinga kiri, tak sempat masuk. Maka syukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita dapat berhimpun di rumah dari rumah-rumah Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tiadalah seseorang yang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dan kemudian menderes, artinya membuat kajian, mempelajari kalam-kalam Allah. Illa hafat alaihimul malaikah, akan dijamin 4 perkara. Yang pertama, hafat alaihimul malaikah, para malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena serono, gembira, suka terhadap apa yang kita buat pada malam hari ini, sehingga merupakan daya interest para malaikat-malaikat Allah berhimpun di tempat ini. Mana serta nampak pun ya, kalau kita nampak langsung pingsan gitu ya. Malaikat-malaikat hafat alaihul malaikah, sehingga saking seronoknya para malaikat itu mengembangkan kepak-kepak dia, membeberkan kepak dia, memayungi kita. Jadi kita ini dipayungi oleh kepak-kepak para malaikat yang menjamin ketentraman jiwa. Ya, ibaratnya kalau seekor ayam, induk ayam tuh, kalau anaknya dia jauh dari induknya pasti dia susah hati ya. Piye. Ayam Jawa. Jadi, tapi ketika dia mendekat, mak dia mengatakan menghampiri, krop, dekat dengan makna. Itu bahasa Arab, korbun, artinya dekat. Oh, apa dia bahasa Arab ayam parit kasih ini ya, krop. Maka ketika anaknya mendekat, kemudian induknya mengembangkan kepaknya, sudah tak ada suara jerit, sudah tak ada suara risau, sudah tak ada suara ketakutan, tak ada suara rungsing, tidak ada suara galau, tidak ada suara minta tolong. Tenang, dijamin oleh Allah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang memberikan ketentraman jiwa kepada hati orang yang beriman, agar supaya iman yang sedia ada itu bertambah beserta iman-iman mereka. Maknanya kita usahakan untuk sholat berjamaah, berhimpun di masjid, menghadirkan diri di majelis ilmu berjamaah. Makin ramai yang datang ke masjid, makin hati kita tentram, makin iman kita bertambah.
karena dipimpin oleh imam doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, kita hanya modal amin tok kuwi lho. Modal amin tok itu tak payah nak dulu doa. Iman petentang Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita amin. Wa afiatan fil jasad. Amin. Wa ziyadatan fil ilm. Amin. Cuma oman amin tok lho. Dibagi oleh Allah ketentraman jiwa. Subhanallah. Kalau di rumah dapat apa? Ya? Kalau sholat di masjid dapat 27 kali ganda. Sholat di rumah hanya 1 bagian saja. Kalau sholat di rumah ibarat kita niaga, ke rumah cuma dapat 1 ringgit. Kalau pergi meninggalkan rumah kita, menghadirkan diri di rumah Allah, dapat 27 ringgit. Kalau sholat di rumah seorang diri hanya yang khusyuk saja yang diterima oleh Allah. Kalau khusyuknya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, teringat kelapa sawit belum dipetik. Wa subhanallah ibu kurata wa asila, ada jemputan pula hari Sabtu itu 3 tempat. Itu tak diterima oleh Allah. Yang diterima ya hanya Allahu Akbar itu saja. Tapi kalau sholat di masjid, khusyuk tak khusyuk pasti Allah terima. Untung tak untung? Untung tak untung? Untung di rumah kan di masjid. Masjid, maka jangan sampai tinggalkan sholat jamaah ke masjid. Diterima, pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Rahmatullahi ma'al jamaah. Rahmat Allah akan dilimpahkan kepada jamaah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Itu yang pertama. Yang kedua, dijamin oleh Allah barang siapa menghadirkan diri di masjid, di rumah-rumah Allah, ya, yang kedua akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wa anzat alaihimus sakinah, ketentraman jiwa itu tadi, ketenangan, ya. Semua orang nak cari ketentraman jiwa, semua orang nak tak cari tenang. Macam mana ya supaya hidup ini tenang? Sebagian orang yang berduit, dia membuat rumah yang kedua, villa ataupun banglo di tepi pantai ataupun di taman-taman ataupun di dekat peranginan. Tujuannya apa? Mencari ketenangan. Padahal ketenangan itu bukan jauh, bukan nun jauh di sana memerlukan belanja yang tidak sedikit. Mencari ketenangan jiwa bukan di tempat perkelahan. Kadang tidak sedikit nak mencari ketenangan, konon nak refreshing pergi ke tepi pantai. Di tengah jalan ada eksiden, tenang kata tenang? Susah bro, guys. Ketenangan yang dia cari tapi risau yang datang menimpa. Padahal ketenangan kuncinya ada di sini loh, di masjid ini loh tempatnya ketenangan. Allah akan turunkan ketenangan jiwa, dijamin oleh Allah. Yang kedua, yang ketiga, wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah akan limpahi kasih sayang. Kasih sayang Allah, rahmat Allah dilimpahkan kepada orang yang berhimpun di masjid, kepada orang yang berhimpun di rumah dari rumah-rumah Allah. Di sini akan terpancar nur. Setiap doa-doa dan amal soleh yang kita panjatkan kehadiran Allah membumbung tinggi ibarat gelombang yang sangat kuat. Nur yas'adu ilaihil kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u. Yas'adu, naik kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalimut thayyibah, kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca seperti sholawat, ayat-ayat Al-Quran, doa demi doa yang kita panjatkan membumbung tinggi ke langit. Wal amalu soleh, dan amal soleh yang kita berhimpun di masjid seperti ini menghadirkan diri di taman surga. Surga sana sudah menyibukkan, menyiapkan diri untuk ahlul masjid, untuk ahlullah yang sentiasa berhimpun di rumah-rumah Allah. Itu yang
3. Yang keempat, jaminan orang yang berhimpun di masjid ini. Ya. Wa dzakarallahu fi man indah. Nama-nama kita ini harum disebut oleh penduduk langit. Mungkin di Panitkasi ataupun di Senggarang ini daerah tak dikenal orang. Ya orangnya yang kan orang kampung saja. Ya jiran-jiran kita yang kenal. Tapi penduduk langit saling mengenali. Si fulan itu loh sentiasa ahlul masjid. Sehingga nama-nama kita ini membumbung tinggi, harum nama kita disebut-sebut oleh para malaikat kiraman katibin, malaikat yang dekat-dekat dengan Allah, ulaikal muqarrabun. Mereka itu orang yang hampir kepada Allah. Untung kita, ya sekali dayung 3-4 pulau terlampaui. Untung tak untung? Untung tak untung? Untung, alhamdulillah. Sekarang apa makna kejayaan? Semua orang ingin berjaya, tak ada satu orang pun yang ingin tak ada berjaya. Udahlah tak jaya tak ada. Semua ingin berjaya. Semenjak kita dulu belajar, orang-orang tua kita mengharapkan anak kita berjaya dalam pelajaran. Saya teringat waktu saya belajar di madrasah, ada satu nasyid. Ya. Nasyidnya tuh ini ya. Baddiru ayyuhatul labul ulum raf'atan li juhulatikum. Baddiru artinya berlombalah kamu. Lomba bukan racing motor aja. Orang racing motor itu pun nak laju juga, nak berlomba, nak dapat johan ya. Baddiru ayyuhatul labul ulum raf'atan li juhulatikum bidukhuli fi madrasatikum kay takunu minal faizina fawzan azima ayyuhatul labul ulum. Pernah dengar? Tak pernah. Baru tadi itu dengar ya. Artinya apa? Ayyuhat tulabul ulum, wahai para penuntut ilmu. Termasuklah kita hari ini menuntut ilmu. Untuk apa tujuan kita menuntut ilmu? Raf'atan li juhulatikum, untuk membuang kejahilan kita. Karena orang yang tidak ada ilmu tak mungkin berjaya. Betul tidak? Betul tidak? Orang yang tak ada ilmu tak akan mungkin berjaya. Untuk mula-mula kita melangkah menuju kejayaan saja pun mesti dengan ilmu. Yang imam baca itu tadi, baca surah apa itu yang pertama itu? Rakaat pertama. Baca surah apa? Apa tak dengar tuh? Surah At-Takatsur. Alhaakumut takasur, telah melalaikan kamu, telah membuat kamu lupa diri. At-takasur, berlomba-lomba untuk mengumpulkan, menumpuk-numpuk harta kekayaan. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke liang kubur. Masuk udah mati, udah tak lomba lagi. Udah tak lomba lagi, dah meninggal dah. Ya. Kalah, sekali-kali jangan. Engkau kena ingat, kejayaan yang sebenarnya mesti engkau tempuhi dengan cara menuntut ilmu, supaya engkau tahu membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana jalan surga, mana jalan neraka, mana bisikan malaikat, mana bisikan nafsu, mana mana coklat, mana tai ayam. Karena warnanya, colornya sama. Ya. Mana kue bolu, mana tai kebo. Kayak tai kerbau. Tai kerbau kan sama bentuknya macam kue kek bolu gitu. Tapi membedakan kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali jangan. Kalau kamu mengetahui secara ilmu yakin, kau belajar dulu. La tarawunnal jahim, niscaya perbuatanmu itu akan menuju kepada neraka jahim.
perbuatan yang engkau lebih seronok mengejar dunia, lupa akhirat. Latarunal jahim, jalanmu, caramu, metodemu, jalan kehidupanmu itu menuju kepada jalan neraka jahim. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin. Kemudian pasti kamu akan melihat secara ainul yakin dikala itu sudah terperangah. Ketika itu sudah tak boleh nak gostan semula, nak minta dihidupkan semula. Ketika mata kita terbeliak, selama ini cara kehidupan kita tak kena pada cara kejayaan yang kita cari, namun kejayaan yang hanya tolok ukurnya hanya duniawi. Maka masih dengan ilmu, kaitakunu minal faizin, agar supaya kamu termasuk orang-orang yang faizin. Faiz artinya menang, berjaya. Fauzan azimah, kejayaan yang sebenar, kejayaan yang agung. Apa ayat Al-Quran tadi? Firman Allah, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa diselamatkan dari tercebur dalam api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiadalah kehidupan dunia ini melainkan keseronokan yang menipu daya. Maka supaya kita tak tertipu dengan gemerlapnya dunia, makin hari dunia makin cantik, makin molek, makin memukau setiap mata zahir memandang, sehingga betapa ramainya manusia yang buta mata hati dia karena mengejar pandangan mata dia, ibarat mengejar miraj. Apa miraj? Fata Morgana. Fata Morgana apa tuh? Kok tak tahu semua itu? Ngertinya apa? Kalau kita berdiri di padang pasir, sejauh mata memandang di sana ada bayang-bayang air jernih. Apa namanya itu? Kita diterik matahari di padang pasir, atau di sepanas terik matahari yang menyengat. Kan di sejauh mata memandang sana pure macam air jernih begini itu. Apa namanya? Kalau orang putih kan miraj tak? Iya toh. Bayangan dia pure. Apa orang tahu yang padang pasir? Tak pernah keluar dari parit kasih. Ya sesekali pergi ke padang luas, panas menyengat terik mati pure di sana. Nak wong Jawa ngomong ndokamun-namun, ya, bayangan dikejar dalam keadaan tersengat terik matahari di padang pasir, berasa tekak haus dan tak ditemui air, melainkan dia bayang-bayang yang di sana. Di sana ada air jernih, dikejarnya. Begitu dikejar, mana tadi? Nambah haus kah, hilang hausnya? Nambah haus kah, hilang haus? Tambah haus, dikejar, memerlukan tenaga, energi dibuang. Sebelah sana lagi, dikejar lagi. Makin haus lagi tuh, tambah haus lagi. Walladzina kafaru a'malahum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang ingkar akan kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya,
A'maluhum, activity mereka, amal perbuatan mereka, kerja-kerja mereka, kasarobin biqiyah, seperti orang yang merasa haus, kehausan, tekak kering, berada di tengah terik matahari yang panas menyengat di padang pasir. Yahsabuhu dzam'anu ma'a, dia akan mengira di hadapan ada air yang untuk menghilangkan rasa haus ini, dan dikejarnya. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, namun ketika telah sampai di tempat yang dia kejar, tak ada benda pun. Lam yajidhu syai'a, dan begitu berterusan. Itu tandanya orang jahil, orang bodoh, orang goblok. Tak ambil pengajaran, dikejarnya lagi. Dikejarnya lagi itu, makin tambah haus. Engkau tak ambil pengajaran ke? Tadi engkau mengejar bayangan dan berakhir dengan menambah haus, tapi engkau kejar lagi. Engkau tak ambil pengajaran. Ini orang yang seperti ini, orang yang jahil. Maka ayyuhatul labul ulum raf'atan li juhulatikum. Engkau pernah kena menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilanmu, supaya engkau tidak jahil. Seseorang peniaga, mesti dia akan bercita-cita supaya menjadi peniaga yang berjaya. Betul tidak? Betul. Dia berusaha bagaimana nak memajukan perniagaan kita. Dunia kita mesti berjaya, akhirat lebih berjaya lagi. Karena kejayaan yang hanya di dunia sahaja, ukurannya, tolak ukurnya kebendaan. Kebendaan. Kalau hanya kejayaan itu diukur dengan kebendaan, kebendaan semuanya itu matahul ghurur, keseronokan yang menipu daya. Betapa tidak. Dulu sebelum kita masih belajar lagi, kita berjaya, berusaha sedaya upaya menuntut ilmu sampai ke Menara Gading. Kita gelar sarjana. Dia telah sampai ke Menara Gading, belajar di U dan berjaya mendapatkan graduate. Kemudian mencari kerja, supaya dia berjaya mendapatkan pekerjaan yang selesa, pekerjaan yang mendapatkan gaji yang lumayan ataupun pendapatan yang lumayan. Maka akhirnya juga berjaya. Ya, kalau dia duduk di syarikat menjadi big boss ataupun menjadi toke besar, dia berjaya. Kemudian kalau dia terjun di dunia politik, dia berjaya menjadi wakil rakyat, dia berjaya menjadi menteri, berjaya. Kemudian kalau dia sebagai pendidik, dia berjaya mendidik anak murid dia. Tapi kejayaan yang sebenarnya, kejayaan yang hakiki yang macam mana? Kejayaan yang hakiki adalah kejayaan yang tolok ukurnya bukan dunia, tapi tolok ukurnya adalah ridho Allah. Ridho Allah. Silakan kita menjadi peniaga yang berjaya, tapi seperti peniaga yang dinyatakan dalam sahabat Rasul yang namanya Abdurrahman bin Auf. Dia peniaga yang berjaya, dia menguasai pasar. Sewaktu hijrah saja, suatu hijrah yang ditanyakan pasar mana di Madinah ini. Kemudian ditunjukkan oleh orang-orang Ansor, sahabat-sahabat Ansor. Oh, di sana sekarang ini pasar dikuasai oleh orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Maka di sanalah kemudian dia mendirikan pasar Abdurrahman bin Auf dan menguasai ekonomi. Seluruh pasar dikuasai sama dia. Ini berjaya. Sehingga Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat di antara 10 sahabat Rasulullah SAW
yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Dia menjadi jutawan, dia menjadi peniaga yang berjaya, tapi tidak pernah miss takbiratul ihram beserta Rasul. Bayangkan, tak pernah ketika satu kali saja tertinggal takbiratul ihram beserta Rasul. Karena saat itu customer begitu banyak, ramai yang melanggan customer, membeli barangan-barangan dia. Bukan tertinggal satu rakaat, masih ikut satu rakaat, hanya tertinggal takbiratul ihram beserta Rasul. Rasul sudah Allahu Akbar. Abdurrahman bin Auf baru tutup kedai, lepas itu dia masuk ke masjid, tertinggal. Masih belum tertinggal rakaat, berada di saf yang berikutnya, bukan saf yang pertama. Seusai dari sholat, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abdurrahman, saya melihat engkau masuk surga dalam keadaan merangkak. Masya Allah, saya melihat kamu masuk surga dalam keadaan merangkak. Maka sedihlah mendapatkan berita yang menyedihkan itu Abdurrahman bin Auf. Ya Rasul, sekiranya keuntungan saya hari ini 2,5%, saya belanjakan di jalan Allah, saya masukkan ke kotak masjid jariah 2,5%. Kalau hari ini untung 10.000, 2.500 saya masukkan ke masjid, apakah dapat menebus kekurangan takbiratul ihram bersama engkau ya Rasul? Belum mencukupi. Tidak akan dapat di-cover dengan 2,5% keuntunganmu hari ini. Pasti ya Rasul, sekiranya seluruh keuntungan saya hari ini, karena hari ini begitu ramai customer, saya sibuk melayan customer. Kalau keuntungan saya hari ini semua saya tak bawa balik untung, tak apa. Hari ini saya jariahkan di jalan Allah, saya belanjakan di jalan Allah. Apakah sudah mencukupi untuk menebus kekuranganku takbiratul ihram bersama engkau ya Rasul? Belum. Subhanallah. Kalau untungnya 10.000 nih saya masukkan ke masjid, belum dapat menebus kekurangan takbiratul ihram beserta Rasul. Ya Rasul, masih ingin sedih lagi, ingin menebus kekurangan saat takbiratul ihram beserta Rasul itu loh. Kalau semua harta perniagaan saya yang saya bawa hari ini, saya belanjakan di jalan Allah semuanya sekali. Esok tak tahulah, yang penting hari ini semua harta perniagaan saya belanjakan di jalan Allah. Apakah sudah cukup menutupi kekurangan takbiratul ihram beserta engkau ya Rasul? Sampai 3 kali minta lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, sekiranya seluruh kekayaan dunia ini menjadi milikmu seorang, kemudian engkau akan cover, engkau akan tebus kekurangan takbiratul ihram beserta saya, niscaya tidak akan memadai, tak akan mencukupinya. Masya Allah, sedihnya. Mulai dari itu Abdurrahman bin Auf tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dah dengar azan saja dah tutup kedai, terus pergi ke masjid, tak pernah ketinggalan takbiratul ihram beserta Rasul. Dia berjaya dari segi perniagaan, berjaya menguasai ekonomi, akan tapi dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram beserta Rasulullah SAW. Ini kejayaan yang sebenar. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa diselamatkan dari tercebur dalam api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia berjaya, kejayaan hakiki. Dan itu kita masih boleh usahakan. Tarbiyatun nafs,
Pentingnya tarbiyah, mendidik diri ini supaya kita ini berjaya. Berjaya bukan hanya arti kata, berjaya ukur tolak ukurnya dunia, tapi dunia dan akhirat. Kita menjadi ayah, mesti dia menjadi ayah yang berjaya mendidik anak-anak. Generasi pelapis anak-anak kita hari ini. Mereka nanti yang akan menggantikan kita, yang akan menyambung amal ibadah kita sepeninggal kita nanti, sehingga amal kita tidak terputus ketika kita meninggalkan dunia, masih disambung oleh anak-anak kita. Dan anak-anak kita mengadakan tangan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang amalan akan bersambung kepada kita, berterusan, disambung oleh anak kita, sambung oleh cucu kita. Ini ayah yang berjaya. Ayah yang berjaya memastikan anak-anak kita mesti mempertahankan iman. Maka tanamkan anak-anak kita membesar dengan hampir dengan masjid. Jangan sampai anak-anak kita membesar dengan setan gepeng. Asik Facebook, YouTube, Twitter, gadget, TikTok, apalagi itu, WhatsApp, video game. Ini berjaya apa? Ya, maka kita sebagai seorang ayah nasihatkan anak, dan nasihat yang terbaik tarbiyatun nafsi. Kalau kita hanya cakap pada anak saja, tanpa kita sendiri mentarbiah, mendidik diri kita menuju kepada ahli masjid, tidak akan menjadi. Karena anak-anak kita hari ini akan melihat apa yang dibuat oleh ayah. Ya, adakah ayah menjadi figur contoh? Adakah ayah menjadi ikon yang dapat diikuti? Karena hari ini anak-anak kita, ya, berhadapan dengan berbagai cabaran yang makin berat, makin berat, makin berat. Makin hari bukan makin ringan, cabaran dan dugaan makin berat, makin berat, makin berat. Ayah-ayah misali di dalam Al-Quran yang diabadikan oleh Allah untuk kita jadikan suatu tarbiyah, jadikan suatu ikon dalam kehidupan kita sebagai seorang ayah. Seperti Yakub, Nabiullah Yakub. Idza hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ingatlah ketika Yakub dalam keadaan usia senja, ketika jalan pun sudah mulai bertatih-tatih, ketika mata pun sudah menjadi kabur, ketika kulit-kulit pun sudah menjadi kendur, ketika uban pun telah bertabur. Maknanya, mari kata kubur, ya. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Ketika nak memastikan anak-anak sepeninggal ayah mesti menjadi anak-anak yang mentauhidkan Allah, anak-anak yang kuat iman. Nah, sini dengar cakap ayah nak memberikan satu kepastian dari kamu, jawaban yang pasti. Apa ya? Dikumpulkan anak-anak Yakub yang 12 orang laki-laki semua, ya. Selepas ayah nih tak ada nanti, selepas ayah meninggal, apa yang kalian sembah nak? Ma ta'buduna min ba'di. Sedikit pun Yakub tidak membimbangkan apa yang awak makan selepas ayah tak ada, selepas ayah tak ada kerja, selepas ayah tak lagi dapat gaji, setelah ayah sudah tak ada lagi kekayaan, apa yang nak awak makan? Tak ditanyakan. Karena rezeki sudah dijamin oleh Allah.
Selagi hayat kita ini ada, rezeki pasti akan dijamin oleh Allah. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kami Allah yang menciptakan kamu dan juga memberikan rezeki kepada anak-anakmu. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang menjamin rezekinya, bukan kamu. Jadi masalah-masalah dunia, masalah-masalah makan tak makan, dia akan dipertanyakan. Yang dipersoalkan mata buduna min ba'di. Ini ayat misali, ayah yang kita jadikan satu ikon sebagai seorang ayah contoh, ayah tauladan. Pastikan anak-anak kita jangan sampai mempersekutukan Allah, karena masa-masa yang akan datang, lebih-lebih hari ini tersebarnya fitnah dengan begitu leluasa. Fitnah Masihid Dajjal yang akan menghapuskan semua kebaikan. Makin hari makin rancak, makin hari makin besar, makin merebak, memenuhi ruangan, memenuhi rumah tangga kita, memenuhi masyarakat kita, memenuhi negeri dan negara kita. Yang mana Rasul pun telah membekalkan kita suatu senjata. Doa itu senjata. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu dari azab kubur, wa min adzabin nar. Mohon perlindungan dari azab neraka, wa min fitnatil mahya. Mohon perlindungan dari fitnah hidup wal mamat, dan fitnah mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan mohon perlindungan dari fitnah masihid dajjal. Tanda-tanda dajjal nak timbul pun sudah hampir dekat. Makin hari makin dekat. Mampukah anak-anak kita nanti? Mampukah kita ini yang tak lama lagi akan timbul dajjal? Fitnahnya bukan main, ampuh masih dajjal. Sehingga kalau tak kita dasari ilmu agama, kita tak dasari ilmu tauhid, kita akan mudah terpengaruh. Karena setan dajjal itu luar biasa. Amalan yang selama ini kita lakukan, amal yang baik yang datang dari syariat Islam, nanti akan jadi tak baik, akan nampak tak baik. Dan ideologi ataupun pahaman yang disebarkan oleh dajjal nampak menarik, nampak molek, nampak indah, nampak cantik, nampak memukau, nampak memesona, sehingga berpusu-pusu dia mengikuti fitnah dajjal. Ingat, pasti akan datang kepada kita. Rasul sudah memberitahu. Dan ketahuilah, dajjal akan menjanjikan surga, kenikmatan. Tapi ingat, surga dajjal adalah nerakanya Allah, dan nerakanya dajjal adalah surganya Allah. Ingat itu pasti. Maka mata buduna min ba'di, apa nak yang awak sembah selepas ayah tiada? Setelah menjawab, anak-anaknya itu menjawab dengan pasti, ya jangan bimbang ayah, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Maaf, itu Nabi Yakub, ilhadro Yakubal maut. Kami akan menyembah kepada Tuhanmu, Tuhan yang satu, wahai ayah, yaitu Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslim. Kami akan menyerah diri, kami akan serah, kami akan Islam, mempertahankan Islam sampai kepada akhir hayat saya, ayah. Jangan bimbang, ayah. Maka setelah itu Nabi Yakub meninggalkan dunia dengan tenang, karena melihat generasi-generasinya kokoh iman dia. Lah kita kena pastikan seperti itu. Isa. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati berkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita menuju kepada kejayaan, kita kena mentarbiyah diri kita. Mentarbiyah, mendidik diri kita, mengarahkan diri kita ini, merawat diri kita ini, membela diri kita ini untuk terselamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu kejayaan yang hakiki. Maka Rasul memberikan satu resipi. Setiap kali kita sholat,
Waktu kita duduk tahiyat akhir, jangan dulu kita menyudahi sholat kita dengan salam sebelum kita mohon 5 perkara. Mohon perlindungan dari 5 perkara. Sampai kepada fil alamina innaka hamidum majid. Jangan dulu salam. Sebelum minimal minta 5 perkara. Selamat dari 5 perkara ini tadi. Yang saya baca itu tadi. Ada 3 riwayat dan semuanya adalah riwayat sahih Bukhari dan Muslim. Rawahu Syaikhani. Imam Bukhari juga meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Fil alamina innaka hamidum majid. Riwayat yang pertama, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu yang pertama. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Riwayat yang ketiga, Allahumma inni zalamtu nafsi zuluman katsiran kabira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baru kemudian assalamualaikum warahmatullah. Yang afdal baca 3-3-nya sekali. Saya amalkan 3-3-nya sekali. Minimal 1 saja. Ini yang resipi yang saya bagikan pada malam hari ini untuk menuju kepada kejayaan yang hakiki. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu dari azab kubur. Karena kita nak pergi ke sana toh. Ada yang kita nak pergi. Nak jadi lalu nak jalan pintas saja Ustaz. Nak pergi mana? Maka sebelum kita masuk ke liang kubur, sebelum masuk la tarawunnal la ta'lamuna, ya. Sekiranya kamu mengetahui apa yang dibongkar ada dalam isi kubur itu. Kala la ta'lamuna ilmal yakin, ya. Kala idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis suduri. Apabila dibongkar isi kubur dan dibongkar isi dalam dada kita, ya, dalam surah yang lain. Jadi apabila kita ini mohon kepada Allah jauh sebelumnya kita masuk ke alam kubur, mohon perlindungan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, supaya kita terselamat dari azab kubur. Dan siapa yang ingin diselamatkan dari azab kubur, dawamkan baca surah Al-Mulk. Ya? Barang siapa ingin membaca, mendawamkan istiqomah surah Al-Mulk, maka dia akan dihindarkan dari azab kubur. Itu sudah ada satu resipi. Kita lepas sholat isya baca surah Al-Mulk. Teruskan sampai bila? Sampai akhir hayat kita. Insya Allah terlepas dari azab kubur. Wa min adzabin nar. Mohon perlindungan dari azab neraka. Selagi kita masih duduk bersimpuh di hadapan Allah, karena itu satu penghormatan yang sangat tinggi. At-tahiyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat lillah. Kita sedang dalam penghormatan yang setinggi-tingginya. Kita menghadap kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Rayu kepada Allah sebenar-benar rayu yang setinggi-tinggi raya. Wa min fitnatil mahya. Sekarang saya hidup ini banyak menghadapi fitnah hidup, ya Allah. Tanpa pertolongan daripadamu kami akan terfitnah, mudah kena fitnah dalam hidup ini, ya Allah. Karena kadang anak kita boleh jadi fitnah buat kita, istri kita boleh jadi fitnah buat kita, suami kita boleh jadi fitnah buat kita, buat istri. Rumah tangga kita boleh menjadi fitnah, jiran-jiran kita boleh menjadi fitnah, bahkan kerjaan kita, harta kekayaan kita boleh menjadi fitnah. Apa saja yang ada di kita boleh menjadi fitnah. Fitnah hidup. Kadang orang tak tahan fitnah hidup. Ya.
Bahkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Ya. Zaman sekarang fitnah maharajalela dengan melalui medsos dengan begitu cepat terbas. Maka mohon perlindungan kepada Allah. Fitnatil mahya. Kalau fitnah, kalau orang dibunuh, mati dah. Tapi kalau namanya fitnah dikata mati, tak mati, terus dalam fitnah. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga suatu masa nanti ketika orang lalu sebuah kubur, alangkah indahnya kalau aku mati sekarang juga bersamamu wahai mayat-mayat. Karena tak tahan dengan fitnah hidup. Lebih dahsyat lagi wal mamat, fitnah mati. Ini sangat menentukan sama ada kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, husnul khotimah, mati yang baik, ataupun su'ul khotimah. Maka mohon kepada Allah, wa min fitnatil mahya wal mamat. Terutama sekali yang sangat dahsyat fitnah Masihid Dajjal. Ini yang kelima. Ini tuan-tuan, kita bekali diri ini. Jangan sampai kita tidak berdoa, jangan sampai tak diamalkan. Itu pesan Rasul kepada umat di akhir zaman, di mana akhir zaman nanti akan tersebar fitnah, terutama fitnah Masihid Dajjal. Kita nak menghadapi Dajjal. Dajjal menjanjikan keseronokan, menjanjikan surga, menjanjikan keindahan, menjanjikan kemewahan. Tapi ingat, itu nerakanya Allah. Tapi ketika kita tak nak ikut dengan Dajjal, kita berlawan dengan Dajjal, mesti menderita hidup kita, sengsara hidup kita. Karena surga Allah mesti ditebus dengan duka lara. Surga hanya mesti ditebus dengan penderitaan. Sebagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tiada nama-nama mereka melainkan ketika dia meninggalkan dunia fana ini, titlenya begitu tinggi, tiada disebut nama mereka melainkan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Ini title yang high class berbanding dengan title-title yang ada di dunia ini. Jadi inilah yang boleh sampaikan pada malam hari ini tentang menuju kejayaan yang hakiki, kejayaan yang sebenar. Maka sebagaimana yang Allah firmankan tadi, ya faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dihindarkan dari tercebur dalam api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, artinya kita terima beres. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal faqad faz. Maka dialah orang yang berjaya sebenar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan keseronokan yang menipu daya. Maka jangan mudah tertipu dengan pandangan zahir. Perlu kita asah, asuh dan asih. Ngaji itu ngasah jiwa. Maka perlu ngaji, ngasuh jiwa, ngaji, ngasihi jiwa. Kita asah, asuh dan asih jiwa kita. Yang selama ini mungkin kita terlepas pandang. Kita hanya mengasah, ngasuh, ngasih, raga. Tapi tumpuan kita pada malam hari ini mengasuh jiwa kita, ngaji. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat akhirnya beri manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Yang baiknya datang dari Allah, kebaikan itu maka ikutilah. Kalau terjadi salah silaf kekurangan saya sebagai manusia biasa yang tidak terlepas daripada salah dan dosa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Boleh maafkan? Insya Allah mudah-mudahan kita jumpa lagi. Takbir, takbir, takbir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Tawahum ya subhanakallahumma tahiyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.